only by asking one question. Do we remain the world's most awarded single malt Scotch whisky? Glenfiddich, where next? Tahun lalu, Glenfiddich sukses menggelar The Wear Next Club di Indonesia dengan memperkenalkan serangkaian maverick ternama, masing-masing dengan kisah inspiratif seputar passion mereka, perjalanan karir, dan bagaimana keduanya saling mendukung. Nah, menjelang akhir tahun 2022, The Wear Next Club kembali hadir dalam kolaborasi dengan Prestige Indonesia. Sekali lagi, kami menghadirkan 3 maverick inspiratif yang luar biasa dalam serangkaian interview. Nah, di setiap sesi kita akan menggali apa yang menjadi passion mereka, apa saja yang menjadi sumber motivasi mereka, bagaimana mereka push and break boundaries dalam bisnis yang mereka bangun, serta bagaimana mereka menjawab pertanyaan where next. Tetaplah bersama kami di The Wear Next Club bersama Prestige Indonesia dan Glenfiddich, the world's most awarded single malt Scotch whisky. Seorang serial entrepreneur yang berhasil mengembangkan hobi dan passionnya di dunia fotografi, travel, teknologi, dan kuliner menjadi multiple business venture yang sukses. Tidak hanya profitable, semua bisnis yang dibangunnya juga revolusioner dalam mendobrak batasan-batasan industri yang ada. Seperti halnya Glenfiddich yang selalu pushing their boundaries. Nah, 20 tahun lalu dirinya mendirikan Axio, sebuah perusahaan jasa fotografi dan videografi dengan spesialisasi di bidang wedding dan family portrait, yang menawarkan banyak terobosan baru dalam konsep, layanan, serta metode promosi. Nah, dirinya juga terjun di dunia bisnis lifestyle kuliner dengan mendirikan Boga Group yang menciptakan banyak food chain populer seperti Baker's Inn, Pepper Lunch, Shaburi, dan Kintan. Di tahun 2017, dirinya kembali membuat terobosan baru dengan mendirikan Sweet Escape, sebuah global photography platform business yang menghubungkan para travelers dengan photographers di lebih dari 500 kota di seluruh dunia. Telah hadir bersama saya, David Sung, di program Glenfiddich X Prestige The Wear Next Club. Halo, Ko David, apa kabar? Halo, baik, sehat. Ini aku membaca portofolio bisnisnya itu capek sebenarnya, panjang banget, banyak banget kok. Ngapain lu bacain panjang-panjang? Ini karena saking banyaknya. Tapi aku akan mulai dengan fotografi terlebih dahulu. Ya. Gimana awal ketertarikan dengan dunia fotografi dan apa yang membuat Ko David begitu tertarik pada dunia ini? I think photography is very simple. Tapi hal yang simple itu benar-benar bisa membuat seorang senyum dan bahagia dan jadi pede kalau punya foto bagus. Ya kan? Mengabadikan momen dan membuat orang jadi pede. Jadi pede, ya kan? Jadi dan itu hal yang aku temukan waktu lagi kuliah, zaman kuliah belajar motret, dan setiap kali gue motret nggak cuma aku yang happy, tapi yang aku foto happy banget. Oke. Dari sana seru ya, ngelihat orang seneng tuh seru banget gitu ya. Dari sana mulai mulai ngerjain more and more photography projects yang akhirnya suatu hari ini kalau gue jadiin kerjaan kayak apa sih rasanya. Ini tahun berapa waktu itu kepikiran ini? Aku mulai fotografi tahun 96. 96. Jadi tahun 2000 tuh udah pengen buka fotografi. Cuman akhirnya 2002 baru memberanikan diri, kesampaian, memberanikan diri, buka deh. Pengen buka spesialisasi di wedding. Waktu itu gimana sih? Mungkin Ko David bisa menjelaskan waktu itu persaingan seperti apa, prospek dari industri ini seperti apa, dan juga orang tua responnya gimana? Kayak udah lama banget ya, 20 tahun lalu ya. Jadi waktu mulai itu dunia fotografi wedding itu biasanya fotografernya adalah orang-orang veteran yang sudah berpengalaman, bapak-bapak, om-om, dan yang sudah mungkin menggeluti lama sekali, dan mereka udah hebat. Tapi gaya fotonya itu biasanya sudah tertata rapih. Datang-datang saya yang nggak ngerti, saya pengennya menceritakan semuanya dari pagi sampai selesai acara dan nggak hitung jam-jaman, dan capturing not only the bride and groom,
tapi juga storytelling. Grandmanya nangis, anak kecil lari-lari. Okay. Behind the scenes-nya dalam suatu wedding itu ya? Karena menurut saya sebuah wedding itu nggak hanya tentang the couple. Ya. It's the story of all that celebrates that wedding. Jadi ini salah satu terobosan yang dibikin oleh Axio pada waktu itu. Jadi kita benar-benar pengen storytelling. Oke. Storytelling benar-benar cerita dari pihak mamanya, papanya, ya, temennya dan lain-lain, kita capture semuanya itu. Dan saya nggak pernah membatasi jumlah foto. Zaman itu masih film. Saya masih ingat kalau kebanyakan wedding photographer kalau di hire untuk wedding biasanya bawa 3 atau 5 roll film. Ya udah jatahnya segitu. Jatah segitu. Saya karena nggak ngerti, saya bawa 50 roll. Ini sebenarnya memang tujuannya baik tidak membatasi atau sebenarnya nggak paham standarnya sih? Nggak paham standar, nggak paham standar, dan saya sengaja bawa banyak biar saya nggak kehabisan pelor dan saya bisa bebas berkreasi dan nggak cuman ngambil momen-momen aman. Oke, tapi juga behind the scene-nya. Dan lain-lain buat saya lebih kaya menceritakan sebuah wedding nggak hanya momen-momen yang aman-aman saja gitu. Tapi waktu itu aku yakin masih muda kan? Orang tua setuju nggak sih untuk terjun ke dunia fotografi? Enggak setuju. Alasannya kenapa kok? Karena sepengetahuan orang tua, bidang fotografi karirnya masih kurang dipercaya, income-nya akan nggak bisa hidup dari fotografi. Iya. Oke. Terus apa yang Ko David buktikan ke orang tua waktu itu? Ya pelan-pelan lah ya. Pokoknya ada pembayaran dari klien, saya kasih lihat nih, Pak, ada yang bayar nih, gitu kan. Pelan-pelan. Akhir suatu hari masuk Kompas. Setengah halaman, bayangin Kompas setengah halaman. Ada foto gue lagi motretin wedding. Dan ya kan, orang tua kan bacanya Kompas. Waktu itu kan lihat, wah ada gue masuk Kompas. Wah, boleh juga kamu terusin jadi fotografer. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu ya. Tapi kekhawatiran orang tua mungkin make sense juga karena takut anaknya nggak bisa hidup dari bidang yang dia geluti gitu. Betul, mungkin kayak hari ini kalau anak saya mau jadi gamer, mungkin gue mikir, gamer makan apa ya? Ternyata di setiap bidang kalau berhasil, pasti ada superstarnya. Betul. Bener kan? Setiap bidang itu kalau digeluti dengan serius bisa berhasil. Bisa berhasil, sukses besar juga. Dan sekarang gaming competition juga hadiahnya sudah MM-an tuh. Luar biasa. Ya kan, baik nasional ataupun internasional. Kabarnya dulu pernah pengen jadi fashion designer juga? Pengen, lagi umur 16, minta izin sama papa. Pak, boleh nggak aku mau sekolah fashion? Dia liatin gua, kamu fashion? Jangan deh. Alasannya kenapa? Sekolah bisnis aja yang jelas-jelas gitu kan. Nah, orang tua kan taunya paling accounting, finance gitu kan, bisnis gitu kan. Atau kedokteran, which saya nggak ngerti kedokteran. Mau ngambil fashion nggak boleh. Dari dulu tuh suka seni, suka ngelihat desain yang bagus. Dari dulu pengen, tapi karena tidak diizinkan, ya awalnya fotografi juga tidak diizinkan, tapi akhirnya you broke those boundaries ya. Terus mendirikan Axio di tahun 2002. Ya kan? Tahun ini berarti sudah 20 tahun lebih. Betul. Kisahnya gimana mendirikan Axio waktu itu? Dimulai dari motretin teman-teman yang wedding. Jadi saya nggak tahu harga, nggak tahu pasar. Jadi teman-teman deket yang waktu itu kan banyak teman-teman yang mulai merit, daripada kasih angpau, gue kasih foto deh. Kan teman deket ya, teman-teman sekolah bareng gitu kan. Kasih hadiah berupa foto. Dari sana ternyata karyanya dilirik banyak teman-temannya mereka yang saya nggak kenal, minta saya motretin weddingnya. Jadi word of mouth. Word of mouth. Di sana saya menolak banyak tawaran untuk shoot wedding karena saya pikir pengennya foto ini hanya sebagai hadiah, nggak pengen, masih belum pede sebagai kerjaan. Nah akhirnya makin banyak orang minta, memberanikan diri lah. Oke, kalau gitu gue coba deh mulai motret wedding. Harga berapa ya? Nggak tahu juga. Emang pasaran berapa sih? Nggak tahu juga kan, selama ini sebagai hadiah gitu kan. Kalau sekarang pasarannya berapa di Axio? Nah itu dia, harga nggak boleh disebut di sini kayaknya. Loh kenapa tidak? Jadi waktu itu aku ingat waktu mulai Axio, saya nggak tahu harga, saya mulai dengan harga 5 juta. Untuk sekali foto satu wedding. Dan ternyata saya diomelin banyak orang. Karena harga pasaran 500.000 per album.
Wow, wow. Jadi biasanya Anda pede sekali ya dengan jual 5 juta 10 kali karena lipat ya dari saya nggak ngerti harga. Di awal dari sana, saya pikir, loh modal gua beli film aja 50 roll aja udah berapa, ya kan? Oh, Cuci, cetak, dan album segala macam ya kan? Karena foto untuk klien tidak dijatah, ya kan Betul. 50 roll, bukan hanya 3 roll. Oke, Ko David, jadi Glenfiddich berasal dari bahasa Scottish Gaelic yang artinya the Valley of the Deer. Nah sekarang yang aku pengen tanya adalah apa sebenarnya makna di balik nama Axio dan juga terobosan apa yang waktu itu di awal-awal berdirinya Axio lakukan? Terobosan yang mungkin berbeda dengan pemain-pemain yang lain kok. Nama Axio itu ditemukan dari bahasa Greek, Yunani. Artinya worthy of beauty, beautiful beyond words. Nah ini kita suka namanya karena cukup fresh, bukan bahasa Inggris, Indonesia ataupun bahasa yang gampang orang mengerti. Then we can create a brand around a name. Jadi memang artinya kita suka dan kita pakai nama itu sampai hari ini. Konsepnya dari sana, terobosan-terobosan yang lakukan Axio, kita sadar kalau di zaman itu klien nggak ada suara untuk kreasi. Jadi klien pasrah biasanya, ya kan? Udah disuruh bayar pasrah gitu ya. Biasanya klien pasrah, cuman dateng, di make upin, pakai baju, foto, pulang. 20 tahun lalu tuh kayak gitu, bentuknya studio-studio. Jadi kayak production line gitu, make up, ganti baju, foto, karena pulang. aku masih ingat juga sih kejadian di mana kalau dulu orang ngedit foto pasti dibikin semua putih. Ada kejadian di mana kakakku marah-marah karena aku nggak mau diedit warna kulitku jadi putih gitu. Akhirnya ya itu karena kepasrahan itu kan, tanpa menanyakan kamu pengen editnya seperti apa, natural atau apa. Ya tuh dia marah-marah ke studio foto karena diedit jadi putih banget. Karena itu mungkin pemandangan waktu sudah itu. jadi norma atau kebiasaan di mana klien pasrah. Nah kita breakthrough-nya kita pengen klien involvement. Kita berikan kesempatan buat klien bersuara. Kalian pengen difoto seperti apa sih? Jadi kita terapkan konsep meeting. Jadi ide-ide itu harus kolaborasi antara fotografer dan klien. Di awal-awal orang heran dengan konsep itu karena kita gali cerita cinta mereka, kenalannya gimana, pacaran gimana, suka dukanya gimana, dan kita tarik ide-ide fotonya dari cerita mereka. Ini dari mana ide ini muncul kok? Ya kita pikir everyone deserve their own story. Kita pikir gitu. Dan kita percaya kreativitas nggak ada batas. Artinya mau berapa ribu klien pun akan cerita mereka berbeda-beda. Oke. Ya kan? Nah, sangat idealis. Sangat idealis. Sangat idealis dan itulah kita mulai Axio. Kita pengen klien untuk berpartisipasi untuk kreasi foto mereka. Fair enough, karena sekali lagi pernikahan bukan cuma soal foto-foto aman yang ada di pelaminan, tapi juga proses di baliknya, kerja keras, air mata, mungkin dalam tanda kutip berpamitan dari keluarga ya kan untuk ke jenjang kehidupan yang baru gitu. That's really good idea. Di tahun yang sama, ini aku pengen bergeser dikit nih ke bisnis venture yang dilakukan oleh Ko David. Selain fotografi, ternyata di tahun yang sama, Ko David bersama dengan partner mendirikan bisnis di lini makanan, Boga Group. Itu gimana di tahun yang sama bisa memecah konsentrasi untuk mendirikan dua bisnis yang completely different, completely opposing. Satu fotografi, satu makanan kok. Oke, mungkin aku harus mundur beberapa langkah ya. Setelah lulus kuliah, tentunya kerja profesional. Tiap hari pakai jas-jasan, kerja di bidang finance dulu. Tapi ada satu teman yang pernah ngomong, jauh lebih senior. Dia pernah bilang, do something you love, and then do it so well that people will pay you to do the thing you love. Saya pikir apa ya hal yang aku suka? Ternyata yang aku suka itu 3 hal: foto, makan, jalan-jalan. Wow, ini semuanya bikin happiness sih sebenarnya. 3 hal ini gue suka dan saya sadar 3 hal ini jadi pengeluaran. Dan saya pengen dalam hidup saya 3 hal yang saya suka ini nggak jadi expense tapi jadi income. Wow. Jadi yang pertama, yang fotografi saya mulai namanya Axio. Food, kemana-mana saya demen makan enak. Dan nyobain makanan dari berbagai macam budaya, pinggir jalan sampai restoran mahal pun saya cobain. Nah saya tuh penasaran dari dulu, pengen banget buka restoran. Karena seneng ngelihat the whole creation, and lihat orang senyum pas lagi makan tuh seneng banget.
pengen banget suatu hari kalau ada kesempatan pengen buka restoran. Makanya ini ada kesempatan di tahun itu buka restoran. Pembagian waktunya simple karena wedding terjadi biasanya di weekend. Jadi di weekday saya ngurusin restoran. Oke, jadi weekend memang khusus untuk fotografi, di weekdays baru untuk restoran. Betul. Waktu itu restoran yang dibuat pertama kali apa? Baker's Inn. Baker's Inn. Dan ini adalah brand bukan dari Indonesia, bisa Bukan. diceritain nggak kok? Ya, Baker's Inn ini brand dari Singapura. Chefnya dulu namanya Daniel Tay. Dia menang banyak award, dessert and pastry award. Dan kita tertarik karena di Indonesia 20 tahun lalu nggak ada dessert player. The only dessert you find back then itu ke hotel makan brownies and vanilla ice cream, itu namanya dessert dan harganya mahal. Oke. Kita tuh gemes, di luaran kok banyak dessert yang seru-seru. Di Indonesia kenapa nggak ada dessert konsep atau market gitu kan? Nah, kita bawalah Baker's Inn ke Indonesia, kita introduce the market with dessert lifestyle. Oke. Dan pelan-pelan kita dari dessert kita bangun main course, appetizer dan lain-lain untuk menyesuaikan market di Indonesia. Wow. Dan sekarang di bawah Boga Group sudah berapa banyak tuh restoran yang didirikan Lumayan atau dijalankan? Lumayan banyak. banyak ya. Kalau aku sih melihat ada Baker's Inn, Pepper Lunch, Kintan, Shaburi, Kimukatsu, Kimukatsu, Ocean 8, Putu Made, my Made, personal favorite. Sushi Kayo, Sushi Kayo ada 8, ada Paradise Dynasty. Paradise Dynasty. Iya. Even untuk Pepper Lunch ada kalau nggak salah 50 outlet sekarang. Iya, lu kok tahu sih? That's the power of researching. Oke, wow. Pepper Lunch aja 50 cabang, belum yang lain-lain ya. Untuk di Boga Group, what's your next projection within the next 5 years misalnya? Next 5 years kita berasa will be a very exciting next 5 years. Karena kita kan baru melalui pandemi ya, dan kita udah ngelihat reboundnya, excitementnya market untuk dine in. It's more than pre-pandemic. Oke. So our dine-in business itu jauh lebih bagus daripada sebelum pandemi. Kenapa itu? Surprising ya. Kenapa Kita juga itu nggak ngerti apa orang kangen ya kan. Dan kita ngelihat kalau restoran dine-in itu it's not just serving food bikin orang kenyang, tapi itu tempat di mana orang bisa catch up, keluarga ngumpul, ya kan, teman-teman kerja, diskusi, kerja bareng, celebration dan lain-lain. So we create that dine-in space for people to celebrate. Oke. Ini tadi kamu mengatakan ada 3 hal yang kamu suka yang sebelumnya orang beranggapan adalah expense ya kan. Yang pertama adalah foto tadi, terus yang kedua adalah food, makanan, yang ketiga adalah travel. Nah mungkin ini cikal bakal munculnya Sweet Escape. Berkaitan dengan travel. Bisa diceritain, Sweet Escape ini platform untuk menghubungkan apa dan how has it been doing so far? Oke, Sweet Escape ini ide simple sebenarnya. Saya yakin Rory dan teman-teman juga sering travel dan pengen banget kalau kita travel kenang-kenangannya adalah punya foto bagus. Betul. Ya kan? Selain belanja souvenir, makan dan lain-lain, pengen punya foto bagus. Karena misalnya ke Mesir, ke misalnya Labuan Bajo ataupun ke UK, belum tuh kita pergi lagi. Ya kan? Pengen banget sama temen apa sama keluarga, pengen punya foto bagus. Soalnya biasanya kalau difotoin temen jadinya kalau nggak blur ya miring. Iya, tergantung. Kalau ngajakin gue pasti ngajakin kamu ya pasti beda dong. ngajakin lah. Oke. Terus? Saya ngelihat ada kebutuhan seperti itu dan rata-rata orang kalau lagi travel kesulitan punya foto bagus. Jadi biasanya dia akan ask random strangers, excuse me, Ya, betul. can you help us take a photo? Dan biasanya hasilnya Nggak oke. kurang memuaskan gitu kan. Terus saya kepikiran, ini lucu nih. Ini ternyata kebutuhannya bukan kebutuhan orang Indonesia, tapi kebutuhan global. Artinya orang bulenya juga, ya kan? Orang non-Indonesian semuanya. Pas saya travel di Paris, saya sempat di Paris setahun, saya perhatiin turis-turis tuh ya. Turis tuh ngapain sih? Selain makan, shopping, turis itu suka foto. Tapi kok nggak ada ya perusahaan yang fokus untuk memberikan solusi buat turis-turis. So you can say that this is the first This is the first in the world. Yang tapi saya pengennya gimana kita bisa kolaborasi dengan fotografer lokal. Jadi kalau di Paris itu fotografernya orang Paris. Ya, di Tokyo fotografernya orang Tokyo. Kenapa? Karena mereka tahu tempat-tempat mana yang bagus, jam berapa dan lain-lain. Dan mereka jadi sebagai nggak cuma fotografer, sebagai mini tour guide. They will show you the city, all around the city. Nah itu seru. Nah saya pikir ini bisa nggak ya kalau kemanapun kita pergi
ada temen yang bawa jalan-jalan dan punya foto bagus gitu. Idealis, dia dimulai dari ide. Terus saya coba testing dong, ternyata banyak yang booking loh. Serius? Iya. Okay. Kita mulai dengan 5 kota dari awalnya, ada fotografer lokal yang bisa di booking. Dari sana, bookingannya seru juga ternyata. Nah dari sana kita bikin aplikasi, bikin simplifying the whole booking process, terinspirasi oleh Uber. Oke. Dimana orang bisa booking aja dibuat kendaraan, seamless, ya kan gampang. Ya. Berarti sekarang sudah ada di berapa kota dan berapa fotografer yang dihubungkan dalam platform ini? Paling sedikit ada 8.000 fotografer. 8.000 seluruh dunia? 100 kota. Wow. Jadi seru. Yang saya banggakan adalah sekarang ini tinggal sebutin kotanya, most likely we have our friend who's ready to capture your moment. Roma, Amsterdam. Oh ya pasti. Udah pasti kota-kota major ya. Di Amerika juga banyak. Wow. Tapi perkembangan saat ini gimana? Profitable? Jadi doing good? Jadi Surescape tuh story-nya tuh ada dari setup bisnisnya bagus naik. Kena pandemi yang dimana the whole world stops traveling. Tentunya bisnisnya ada on hold, pause. Sekarang udah mulai seru lagi. Udah bookingannya seru lagi. Orang travel lagi ya. Oke. Wow, 8.000 at least 8.000 fotografer di seluruh dunia terkoneksi ya. dalam Sweetescape ini. Oke. Kok mungkin sekarang aku pengen tanya soal inspirasi. What inspires you untuk create so many things gitu? Ya kan? Dan semuanya berhasil. Tadi Rory nggak tahu sadar nggak sadar, you mentioned something which I think it's the guiding light in my businesses. We are in the happiness business. Saya suka ngeliat orang seneng. Kalau orang ketawa, senyum, kebahagiaan orang, celebration, that's where I wanna be. So other people's happiness is actually your inspiration. That's right. Jadi menurut saya human nature itu ada highlight dalam hidup kita yang banyak momen-momen yang kita rayakan. Nah, di sanalah saya mau berusaha. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal inspirasi lagi nih, Ko David. Apa sisi inspiratif dari Glenfiddich as a brand yang menurut kamu sejalan dengan your inspiration to run your businesses? Menurut saya Glenfiddich sudah eksis lama sekali. Dari 1886, distillery yang ada di Scotland, pass on from generation to generation with very good core principle yang kualitasnya nggak turun, tapi dia punya performance makin naik dari waktu ke waktu, and they celebrate success. And that's very in line with our business. We celebrate success. We celebrate people punya joy and happiness. Dan kita make sure kualitas kita as we grow, apakah itu Axio, Boga ataupun Sweetescape, as we grow kualitas nggak boleh sacrifice. Nggak boleh turun. Ini mungkin alasan kenapa Ko David selalu tampak awet muda dan happy, karena dia terjun di dunia happiness, membuat orang lain bahagia. Jadi within yourself, you are happy inside. Ya kan? Cuman kalau lagi pandemi, bisnis yang kayak kita, ya KO. Tapi sekarang kan recovery trennya, kan? Jadi sekarang happy lagi ya? Happy lagi. Oke. Seperti halnya Glenfiddich yang berhasil meraih penghargaan global sebagai the world's most awarded single malt Scotch whiskey dalam 20 tahun terakhir ini, Ko David, apa pencapaian paling signifikan dari Axio, kemudian Boga Group dan juga Sweetescape menurut kamu? Kita nggak tracking awards, tentunya menang awards, tapi menurut saya awards itu bukan hal yang signifikan buat kita. Yang paling penting adalah kepercayaan dari customer sampai mempercayain kita untuk capture their wedding day, percayaan kita buat trip-tripnya mereka, dan juga kalau buat Boga dia come back over and over again to our restaurants. So kepercayaan menjadi sebuah pencapaian yang menurut saya luar biasa. Winning the customer's trust is key. Dan aku pun juga bisa relate karena aku pribadi juga penggemar restoran-restoran yang ada di bawah Boga Group gitu, dan I find quality nggak pernah berubah dan juga selalu ada inovasi baru. Salah satunya yang aku selalu datangin adalah putu made, masakan Bali sama pescatarian. Jadi ya hanya makan makanan ikan dan I find it very fresh gitu. So ya itu kualitas bagus banget. Kita kan gemes kan kalau makan Indonesia. Kita ngomong Indonesia dengan beraneka ragam budaya dan makanannya. Tapi makanan Bali kenapa nggak pernah
jadi sebuah destinasi yang wah di luar Bali. Betul, betul, betul. Ya kan? Ya, kita selalu berbicara masakan Padang, mungkin juga Makassar, ya kan, Manado, Sunda banyak. Sunda banyak. Tapi Bali, kenapa hanya di Bali? Gitu. Nah, kita makanya kerjasama dengan chef-chef Bali, kita gali-gali resep-resep lokal. Nasi campur Bali ada 20 macam nasi campur Bali. Sekarang di Putu Made dan gitu-gitu. Wow. Oke, untuk mencapai sesuatu, sebuah pencapaian pasti ada batasan-batasan yang didobrak, Ko David. Kalau menurut perspektif kamu, batasan apa yang kamu dobrak untuk ketiga bisnis yang kamu jalani ini? 3 sih ya. Banyak ya. Banyak ya. Aduh. Kita mulai dari Axio pilih dulu satu deh. aja deh. Oke, kita mulai dari Axio. Yang kayaknya ini creme de la creme of your passion gitu. Ya, yes. Apa batasan atau halangan yang kamu dobrak selain tentu saja memberikan memories, memberikan service lebih kepada customer sehingga they have their own saying gitu kan. Selain itu apa yang kamu dobrak? Kita dobrak dengan berbagai macam new technology ataupun media yang ada. Jadi di dunia foto dan videografi itu kita selalu pengen menghadirkan something new. Misalnya dulu zamannya fotografer itu pelit banget untuk show their work karena dia takut karya dicontek. Stigmanya seperti itu. Dan kita dobrak. Mulai sekarang Axio selalu posting blog dan website regularly. Mau contek nggak apa-apa. Mau contek nggak apa-apa. Itu dari dulu tuh, dari mulai. Nggak rugi ternyata. Terus Facebook mulai kita yang all out di Facebook. Instagram mulai kita all out di Instagram. Jadi any new media we want to be the pioneer to try and leverage what can we do with the new media. Berikut juga dengan teknologi kayak videografi. Kita yang awal-awalnya yang menghadirkan namanya same day edit. Artinya rangkaian acara dari pagi sampai sore kita langsung edit dengan cakep. Kita bisa tayangkan di malam itu juga ke semua tamunya, Oke. Jadi pemberkatan dan kalau misalnya di budaya Indonesia siraman dan sebagainya, baru kemudian bisa di malam hari untuk resepsi gitu. Iya, karena kita percaya sebuah wedding ini adalah celebration for all. Jadi semuanya harus bisa enjoy rangkaian acara dari pagi sampai malam itu. Dan mereka bisa ngelihat senyuman mereka, tangisan bahagia mereka dalam cuplikan itu. Oke. Nah, tadi Ko David juga bercerita bahwa di bidang traveling, di bidang makanan, sangat terdampak pada pandemi COVID-19. Ya kan, apalagi orang nggak bisa travel, orang juga nggak bisa ke mall karena mallnya harus tutup gitu. Gimana dalam 2 tahun global pandemi ini, Ko David menavigasi bisnis? Susah. Oke, dari fotografi dan traveling terlebih dahulu. Jadi gimana aku belajar banyak hal-hal berharga selama pandemi COVID ini. Dimana sebelumnya business is on the rise, it's always growing, dan managing a business during growth stage is very different managing a business during difficult time. Dan ini hal-hal yang sangat berharga yang kita belajar efisiensi, belajar winning employee punya trust that we're here for them. We will not shut down the business, ya kan? Kita ini temporary difficulties yang kita going through. Di Boga kita karyawan 4 sampai 5.000 karyawan. Jadi bayangin pas semua mall harus tutup, bingung kan? Wow. Nggak bisa buka. Wow. Dan itu harus tutup mungkin hampir 1 tahun kali waktu itu. Hampir. Ya kan? Dan kita juga mikirin nggak bisa karyawan dipecat begitu saja karena mereka sudah berjasa, sudah melayani semua customer kita. Dan kita harus putar otak, apa yang kita bisa lakukan di masa sulit ini. Apa yang dilakukan waktu itu? Banyak. Kita mulai online food delivery. Jadi kita bikin brand-brand baru yang hanya deliver online. Nggak ada dine-in space. Yeah. Dengan merek Sushi Ye, Bento Ye, Beef Mafia, dan lain-lain. Sekarang udah ada 100 cabang. Itu dilahirkan masa pandemi. Karena memudahkan orang untuk order dari rumah, kita kirimin makan ke rumah. Kita coba juga dengan weekly catering buat semua dari kita nggak bisa gerak di rumah, kita siapkan makanan sehat dan enak, kita deliver ke rumah. Dan semua staff-staff kita yang biasanya di ruangan AC di mall-mall melayani customer dengan senyumannya, sekarang mallnya tutup. Kita nanya mereka, siapa yang bersedia untuk ngantar makanan? Semua yang angkat tangan. Semuanya angkat tangan.
dan kita terharu sampai kayak wow, jiwa melayaninya sampai segitunya. Memang saya tahu mereka takut kehilangan kerjaannya, tapi at the same time they don't mind doing whatever works to serve the customer. Jadi banyak hal-hal kita jual frozen food, jual dan lain-lain kita kerjakan. Kita tahu tough times don't last. Dan akhirnya dari masa-masa susah, masa-masa pandemi itu justru malah memunculkan inovasi dan ide baru. Ide baru, betul. Dan sekarang masih growing itu ide-ide baru yang muncul di masa pandemi ini. Ya, ya. Oke. Bagaimana dengan Sweet Escape? Nah, gimana navigasinya kok? Sweet Escape lebih susah lagi karena travel lockdown. Jadi dulu bisnisnya kita 80% overseas. Ya. Karena pandemi dan lockdown tentunya bisnis mengalami signifikan change. Tapi kita belok jadinya, satu, kita fokus domestic market. Domestic market ini kita boleh nyetir dalam Pulau Jawa, ya kita kerjasama dengan hotel-hotel, kerjasama dengan Kemenpar dan lain-lain untuk menghidupkan domestic travel. Itu satu. Dua, kita belok ke serving the needs of businesses, B2B. Jadi kita dipercaya oleh Traveloka, Nestle, HSBC dan lain-lain untuk create iklan, konten, kebutuhan mereka across many cities. Oke. Dan itu dilahirkan di masa susah. Oke. Nah, ngomong soal tadi Boga Group, tadi Ko David mengatakan bahwa ini merupakan rumah bagi 5.000-an karyawan. So kontribusi Boga Group bagi ketenaga kerjaan di Indonesia begitu besar. Nah, ngomong soal kontribusi, menurut Ko David, apa kontribusi dari Axio dan juga Sweet Escape pada dunia fotografi di Indonesia? Nah, kalau Axio menurut saya kita berhasil menaikkan apresiasi terhadap jasa fotografi. Karena saya sebagai fotografer agak sedih di masa awal kita mulai 20 tahun lalu, biasanya fotografer dipandang sebelah mata sebagai karir karena bayarannya kecil sekali. Tapi Axio over the last many years kita berhasil menaikkan apresiasi terhadap fotografi di mana harga fotografi naik, dan di mana harga naik, talenta-talenta baru yang menggeluti fotografi akan makin banyak dan memperkaya fotografer-fotografer di Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya fotografer sekarang tarifnya mahal-mahal, aku akan mempersalahkan Axio karena itu. Cuman ini adalah kontribusi yang menurut aku sangat bagus sih, karena jadi fotografer juga tidak mudah. Jadi fotografer juga perlu skill, perlu modal, perlu investasi waktu dan juga tenaga. Dan they deserve to be appreciated. Yes, that's right. They deserve to be That's appreciated. right. Jadi justru malah seharusnya sekarang dunia berterima kasih kepada Axio karena membuat profesi fotografer jadi lebih terhormat, jadi lebih terpandang. Enggak juga itu, tapi juga karyanya makin bagus. Karyanya makin Karena if you increase your price, you must justify by quality. Jadi kualitasnya harus tetap naik dan orang makin push the boundaries. Jadi what next apa di lagi? Indonesia fotografi wedding ini sangat disegani untuk di Asia ataupun di luar negeri karena karya-karya fotografer Indonesia keren-keren. Nggak hanya Axio, tapi di luar dari Axio juga keren-keren. Ini diciptakan karena memang apresiasi naik, kualitas harus naik. Nah, selain memimpin Sweet Escape, Axio dan juga Boga Group, apa sih sebenarnya aktivitas lain dari Ko David, if you still have spare time tuh? Of course. Nah, selama pandemi saya banyak diving. Oh, diving. Scuba atau free diving? Scuba diving. Scuba diving. Scuba diving tentunya bawa kamera. Kemana-mana bawa kamera segede-gede gini kalau di bawah laut ya. Diving, cycling, ya, naik sepeda keliling kemana-mana ya. Dan juga sekarang belajar lari. Oh, sekarang belajar lari. Apa achievement terakhir atau apa yang pengen disasar dari lari ini? Marathon? Marathon, baru mau mulai, jadi saya pelari newbie, baru kemarin ikut Bali Half Marathon. Wow. Ternyata seru ya, animonya beda banget ya. Beda banget lari di treadmill ataupun lari sendirian, sama dengan lari ikut acara kayak wow. Padahal sebenarnya kesanggupan larinya nggak seperti mereka, tapi jadi kebawa pengen belajar lari. Oke, itu half marathon. Next pengen ikut full marathon? Iya, udah daftar, tapi belum diterima. Saya baru ditolak Tokyo Marathon, tapi udah apply buat Berlin, London, dan Chicago. Oke, it's just a matter of time sampai diterima ya kan? Pengen coba aja rasanya seperti apa sih. Karena menurut saya di tengah kesibukan kita jangan lupa jaga kesehatan. Kita bisa kerja dan punya uang banyak, kalau nggak sehat buat apa sih? Betul. Ini Ko David tadi sempat mention bahwa sempat tinggal di Paris selama 1 tahun, dan I believe you are
a serial traveler yang udah travel kemana-mana, global trotter, ya kan? I try. Tempat mana yang menurut Ko David paling mengesankan? Negara dan kota mana yang selama ini top of the top? Waduh, I think every city has their own charm. Give me 5. Okay, Kyoto has to be there. Kyoto. Yeah. South of France. Oke. I love going driving around. That area is just beautiful. Tuscany meaning ada Florence dan ada kota-kota kecilnya di sana, ada Siena, ada all the wine growing region in Tuscany. I love it. Saya suka apa lagi? 5 ya. 5 Peru. Peru belum pernah. Oh sorry, maksudnya 5 kota, 5 negara. Yang keempat. 5 kota. Yang keempat. Jangan ketawa. Cuman Bali aku nggak bosen-bosen loh. Iya, me too. Bali nggak bosen-bosen. Selalu ada yang baru. Ya kan? Selalu ada yang baru, restoran baru, tempat baru. Kalau di daratan sudah bosen, coba ke bawah laut. Iya. Dan bahkan sekarang pengembangan untuk Bali bagian barat juga semakin masif, ya kan? Dan I think Bali has amazing charm. Bali will come back in its own way ya. Nomor 5? Alaska. Oh. Alaska harus sempetin mampir. Apa yang membuat Alaska menarik? It's a whole different world. Kayak napasnya aja kita rela bayar. Udaranya seger banget, bersih. Kita tinggal di Jakarta yang kadang-kadang bangun pagi polusinya kurang asik gitu ya. Di sana napasnya enak banget. Walaupun dingin banget. Dingin. Dan mungkin agak gloomy nggak sih? But you like Alaska? Yes, it's beautiful. In the summer. Oh, in the summer. Oke. Nah, aku juga lagi pengen tanya lagi nih, selain ketika traveling, selain suka arsitekturnya, suka suasananya mungkin ya kan, what do you like the most from traveling other than those two things? Tentunya makanannya dan budayanya. Belajarin gaya hidup orang di kota-kota yang berbeda. Karena perspektif kita melihat kehidupan dan what is normal nggak dibatasi di katak di bawah tempurung. Kita hanya tinggal di kota di mana kita lahir, kerja dan mati biasanya gitu. Tapi kita bisa belajar dari gaya hidup orang-orang yang kita bisa belajar. Kayak misalnya, ternyata fast-paced life is not normal. Fast-paced life is not normal. Hanya normal di kota besar. Yeah. Nah, kalau kita ke kota-kota kecil ngeliat gaya mereka hidup, gini deh, ke Indonesia, di Indonesia, kota-kota kecil-kecil banyak loh. Solo, Kudus, Jogja aja jauh lebih santai, less stress. Yeah. Nah, belajar gaya hidup mereka dan itu jadi inspirasi buat kita di sini untuk balance our life in the hectic city. We are in control of our time. Nggak harus schedule-nya dipenuhin semuanya, ya kan? Okay. Kamu juga suka people watching ketika traveling. Kamu cerita ya. Dari mana? Apa yang kamu pelajari dari people watching ini kok? Ya, saya tuh cukup kepo dan kemana saya pergi saya suka perhatiin, suka duduk diem liatin orang lewat, pakai baju apa, body language-nya gimana, ya kan? Dan itu menurut saya my favorite pastime. Saya don't mind di Paris duduk diem liatin orang lewat satu-satu, atau di kota apapun saya suka liatin orang. I learn so much by watching people. You don't feel like itu buang-buang waktu kamu? Oh enggak. Karena itu lebih powerful dari segi bisnis. Understanding your customers and knowing people is the key buat bisnis apapun yang mau kita kerjakan. That's a new thing. Okay, thank you, Ko. Glenfiddich selalu embrace the unknown. Apa rencana ke depan dari Ko David untuk Axio, Sweet Escape, dan juga Boga Group? Okay, I'm an optimist. Always an optimist. Kalau nggak optimis nggak akan mulai usaha. Ya kan? And I see the future being very bright. It's as big as you can make it happen. Jadi mulai dari Axio tentunya kita akan fokus di Indonesia, di Jakarta dan Bali yang weddingnya banyak sekali. Yang penting bukan jumlah wedding. Yang penting adalah kita dipercayakan oleh klien-klien kita untuk motretin seluruh keluarganya. Dari generasi ke generasi. Oke. So itu buat Axio PR-nya masih banyak. Kita ada studio baru, Rory udah sempat mampir. Ya.
dan kita pengen create more. Dan breakthrough nggak hanya di wedding, tapi juga di family, beauty portrait, maternity, pets, kids, babies. Dimana we wanna be a brand that people grow old with. Oke. Itu buat Axio. Bahkan mungkin Axio dengan fotografer-fotografernya bisa mengabadikan mereka yang makan di restoran Boga Group misalnya. Nggak mau. Oh, nggak mau. Makan di restoran jangan difoto. Makan di restoran jangan difoto. But that's happy moments. Enggak ya, beda ya? Enggak. Bukan momennya itu yang kita cari. Oke, kalau untuk Boga Group, where next? Ini adalah pertanyaan khas Glenn. Where next? Where next untuk Boga Group? I'm an optimist, so I always start with that. Menurut saya Indonesia ini market yang besar sekali, and I think Boga udah dipercaya sedemikian banyak customernya, dan kita percaya market Indonesia nggak hanya di kota-kota besar. Kita akan ekspansi ke kota-kota lain, our second tier, third tier cities yang kita sudah mulai banyak. Sekarang Boga ada di 16 kota seluruh Indonesia. Kedepan akan buka di Aceh dan sudah buka di Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado dan lain-lain. Kita percaya Boga akan lebih masuk ke seluruh Indonesia, nggak hanya fokus di Jakarta. Dan Boga ada 2 PR, satu growing the dine-in brands yang tadi udah sebut. Nomor 2 adalah menjuarai di delivery brand. Delivery brands give convenience for the customers. Dia tinggal dengan phone-nya, pesan makan apa buat kantor, buat rumah, buat anaknya, akan dianterin. Tapi sekarang sudah punya Putu Made yang fokus di masakan Bali. Ada nggak masakan dari daerah lain yang akan dibuatkan brand baru di bawah Boga Group? Belum buat yang makan Indonesia. Sekarang kita fokus hanya untuk Bali. Kedepannya kita akan bawa beberapa brand, akan create beberapa brand baru, masih dalam tahap R&D, belum boleh cerita. Dalam waktu dekat kita akan keluarkan beberapa brand baru dari Boga yang menurut saya akan jadi hit di Indonesia. Wow. Untuk Sweet Escape sendiri, where next? Where next? The world. It's global. Dari day one, the dream is global. So Sweet Escape dilahirkan di Indonesia, tapi misinya adalah global. Global artinya customer base kita harus banyak dari Amerika, dari Jepang, dari Korea. Bukan orang berpergian ke sana, tapi orang sana yang pakai jasa Sweet Escape kemana-mana. Dan sekarang penetrasinya kemana ke pasar-pasar itu? Sudah sampai mana? Sekarang kita ini masih 50% orang Indonesia. Mungkin 20% orang Filipina, 30%-nya dari negara berbeda-beda. Dan tebakan saya dalam 5 tahun ke depan, customer base dari negara lain-lainnya itu akan grow. Karena Sweet Escape mimpinya adalah solving the global needs buat orang travel, birthdays, dan lain-lain. Nah, perjalanan sudah begitu panjang, 20 tahun untuk Axio dan juga Boga Group, dan banyak orang menilai bahwa saat ini Ko David sudah sukses untuk menavigasi bisnis, untuk pencapaian. Do you consider yourself as a successful entrepreneur nowadays? Today, sorry. Ini lucu. Kemarin saya baru ulang tahun minggu lalu. Ada banyak orang kan send happy birthday gitu. Tapi ada satu teman ngasih saya kartu, ngingetin saya. It's time not only to, I know you are an optimist person yang selalu look ahead, and there's always goals and targets in front of you. Tapi dia ingetin saya, sometimes it's good to look back and see what you have done in your life. Wow, saya pikir ya benar juga ya. Kadang saya sendiri nggak berasa sukses karena saya ngerjain hari demi hari, minggu demi minggu, dan sebenarnya belum kelihatan buahnya yang saya mau, ya kan. Tapi kalau ngeliat ke belakang, wow, saya sangat beruntung lahir di Indonesia, bisa berusaha di Indonesia, dan market Indonesia yang seru, kebutuhannya banyak, di mana ada masalah, di sana ada opportunity, dan menurut saya kedepannya masih banyak yang mau saya lakukan. Semangatnya kayak masih umur 25, padahal umurnya udah lebih ya gitu ya. Semangatnya masih banyak ya. Dan I think success it's a mental state, di mana we have to look at ourselves in the mirror every single day, ya, and happy looking at that person in the mirror. Apa rahasia yang selalu dipegang? Kunci yang jadi rahasia nih untuk sukses? Do your best every day.
Jadi tidak pandang hasil, tapi percayakan proses. Karena proses itu yang akan membuahkan hasil, asal kita setiap harinya memberikan yang terbaik. Menurut saya itulah definisi sukses. Oke, Ko David, ini mungkin pertanyaan yang aku pengen mengkomparasi antara dirimu dengan Glenfiddich, bahwa Glenfiddich adalah, kita tahu, sebuah brand yang suka mendobrak batasan-batasan. Itu adalah jadi nature dari Glenfiddich. Apa kesamaan seorang David Sung dengan Glenfiddich dalam kaitannya dengan mendobrak berbagai macam batasan-batasan? Glenfiddich menurut saya dimulai dari Scotland, ya, di kota kecil. Mungkin kita nggak tahu nama kotanya, tapi kota kecil. Tapi dengan passion dan craftsmanship dan dedikasi kualitasnya, Glenfiddich berhasil mendunia. Ternyata marketnya nggak hanya di kota tersebut, marketnya adalah seluruh dunia. Betul. Dan bahkan jadi market leader. Betul. Nah ini inspirasi buat kita-kita yang di Indonesia. Kadang kita pikir kita tinggal di Jakarta, market di Jakarta. Menurut saya enggak. Itu juga jadi inspirasi buat saya kalau semua usaha saya itu sebenarnya marketnya dunia. Sudascape bisa mendunia, Boga Group nggak hanya di Indonesia dan lain-lain. Jadi itu sangat inspiratif buat saya. The world needs our solution, ya kan? And our way of interpreting a problem and coming out with something fresh. Soal Boga Group, akankah kita melihat Boga Group mungkin nanti ada di Europe, ada di Amerika? Nah, nggak secepat itu. Kita percaya Indonesia market utama kita, make sure we win our home market. Dan kita sudah buka di Malaysia. Boga Group baru buka di Malaysia. Minggu lalu? Betul, tahu oh sih. Congratulations. Kita nggak, aku baru tahu ini. Minggu lalu banget. Kita buka Pepperlunch, Kimukatsu di Malaysia, kita punya perusahaan di Malaysia, dan akan kita buka di negara Southeast Asia dulu, pelan-pelan lah ya. Nah, dan kita ngelihat Indonesia ini kita harus prioritaskan karena marketnya luar biasa. Orang luar mau masuk Indonesia, kenapa kita mau keluar sih? Betul. Karena market di sini besar, potensi besar, dan kalangan menengah pun juga semakin banyak, growing middle class. Oke, terakhir, apa pesan dari Ko David untuk orang-orang yang ingin sukses, yang saat ini tengah berjuang, atau saat ini mungkin tengah memulai sesuatu hal yang baru, dan berani untuk mendobrak batasan-batasan? Menurut aku, your life is in your hand. Kita bisa dimulai dari penasaran, tadi kita ngomongin ya. Kalau penasaran itu digelutin, biasanya jadi jago. Kalau jadi jago itu biasanya bisa buka banyak kesempatan dalam karir, ya kan? Dan bisnis kamu bermula dari penasaran ini, ya kan? Jadi jangan menghiraukan penasaran kecil yang sebenarnya bibit sukses. Dan menurut aku anak-anak muda sekarang ini jangan minder. Mulai dengan apa yang ada di tangan, ya, dan berikan sepenuh hati, sepenuh kerja kerasnya. Menurut saya akan berhasil. Kalau nggak berhasil, jangan malu untuk bertanya. Menurut saya ada baiknya punya mentor. Ya, punya mentor yang bisa memberi panduan, arahan yang dibutuhkan untuk teman-teman yang baru mulai usaha. And you are opening your arm untuk menjadi mentor. Tentunya, saya cukup dikasih kesempatan untuk mentoring beberapa bisnis yang saya seneng ngelihat progresnya. Padahal belum tuh saya memiliki bisnis tersebut, tapi melihat kemajuan dari venture itu memberikan kesenangan buat saya. Jadi kesimpulannya adalah ikuti rasa penasaran kecil itu dan dalami. Siapa tahu kamu jadi expert, karena itu akan membuka jalan ke mana-mana. Betul. Dan tidak terkecuali jalan menuju sukses. Betul. David Sung, thank you banget untuk waktunya, Ko David. Thank you, Rory. Terus ya. Thank you. Every year, a stag sheds its antlers. It must face uncertainty. Alone. Exposed. But only by embracing the unknown can it grow stronger. Reaching the top is just the beginning. Glenfiddich, where next?